sebagai sebuah ekosistem miniatur di tengah kota. Dengan luas area sekitar 147 hektar, taman ini menyediakan lebih dari 2.009 ekor satwa dari 220 spesies dan dipenuhi oleh lebih dari 20.000 pohon. Hal ini yang membuat Taman Marga Satwa Ragunan berperan sebagai paru-paru kota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida. Taman Marga Satwa Ragunan berperan penting dalam melakukan konservasi terhadap satwa liar seperti harimau Sumatera dan juga orangutan. Taman Marga Satwa Ragunan menyediakan habitat yang aman serta melakukan program captive breeding atau pembiakan dan pemeliharaan yang terkendali dan juga proses rehabilitasi. Ragunan juga berfokus pada penelitian ilmiah dalam mengembangkan strategi pelestarian yang efektif serta mendukung program edukasi pada masyarakat yang akan meningkatkan pentingnya kesadaran akan pentingnya menjaga satwa liar dan juga keanekaragaman hayati. Melalui upaya ini, Ragunan membantu melestarikan spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sampah dan energi Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif. Sampah organik dan kotoran hewan diubah menjadi biogas dan dapat mengurangi volume jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tetapi juga menghasilkan energi alternatif. Ini merupakan contoh baik dari praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Hutan kota Marga Satwa Ragunan memiliki fungsi dan peran ekologis, yakni sebagai penyedia oksigen dan penyerapan karbon. Berdasarkan penelitian artikel Safi Reja mengenai nilai jasa lingkungan pada hutan kota di Taman Marga Satwa Ragunan, secara keseluruhan nilai jasa lingkungan di hutan kota Marga Satwa Ragunan yaitu 4.547.000, yang dimana nilai jasa lingkungan serapan karbon yang dimiliki oleh hutan kota Taman Marga Satwa Ragunan dapat menjadikan contoh untuk meningkatkan kawasan hutan kota di kawasan ibu kota DKI Jakarta. Fasilitas yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan salah satunya seperti sarana rekreasi. Di dalamnya terdapat gajah tunggang, onta tunggang, kereta keliling, dan masih banyak lagi. Taman Marga Satwa Ragunan berusaha mendidik pengunjung mengenai suaka marga satwa dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kehidupan satwa. Melalui penjualan tiket masuk, souvenir, dan berbagai jasa lainnya, Ragunan menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah. Ragunan juga membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari penjaga satwa, petugas kebersihan, hingga pengelola fasilitas. Hal ini membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Tingginya jumlah pengunjung mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas di Ragunan, seperti pembangunan jalan, akses transportasi, tempat parkir, dan berbagai wahana baru yang ada di Ragunan. Jadi kita di sini ingin mewawancara bapaknya seputar tentang gimana sih pendapatannya itu di setiap hari dalam Ragunan. Ya sekitar ada 5 tahun. Oh 5 tahun Pak, cukup lama ya Pak ya? Ya lumayan. Oh berarti yang biasanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ini karena ini kan lagi ada event-event liburan ya? Anak sekolah ini sekolah, apa ya? Namanya Manas. Ini kan dari PT nih. Oh dari PT aja gitu ya? Jadi ada ownernya ya Pak? Orang nggak bisa ya? Ini dari PT Setelah Abadi. Kalau nggak bisa. Oh jadi itu Ragunan ya? Ya Berbeda? pasti. Oh tapi dari ini sewa ke DKI langsung. Oh DKI langsung. Jadi udah ada yang ngurusin gitu ya Pak? 5 tahun sekali. Udah pajak. Jadi kita pengen jalanin. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Pada hari libur kenaikan rata-rata semua pengunjung tempat wisata ya, semuanya pasti kenaikan omset. Biasa 1.000 ya, mungkin nggak begitu banyak, yang penting ada kelebihan ya. Iya Pak. Ada kenaikan. Itu pada umumnya lebih banyak atau gimana? Kalau di libur? Kalau lebih banyak sih enggak ya kemungkinan sih ada aja yang kelebihannya gitu. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, Kak. Dengan Kakak siapa namanya? Aku Mutiara. Dari yang berdua ini dia ada 15.000. Nah, yang
sendiri-sendirinya itu 10 ribuan Kak, besar kecil sama. Dia dihitungnya per jaman Kak. Oh, itu dihitungnya per jam. Kalau target harian paling berlaku di 1 minggu aja sih Kak. Kalau hari biasa kan karena cuma rombongan paling kecil-kecil aja ya, jadi ya nggak pakai target sih. Kalau misalnya ini kan ada 2 lokasi ya Kak, itu tuh sama. Di satu yang di utara di pintu masuk, di sini yang di barat kan ini lokasinya. Cuma paling kalau persaingan sih nggak ada sih Kak, paling sama selis aja mungkin, karena kan masing-masing beda-beda vendor kan. Kayak sama satu bus itu udah masing-masing juga kan beda. Paling nggak. Kalau di sini nggak ada sih ya Kak, palingan dari kantor aja kita. Tapi nggak, orang kantor nggak ikut campur sih, karena kecuali emang ada problem yang besar banget gitu, itu baru. Kalau misalnya campur tangan pemerintah atau kayak kantornya setiap hari ikut campur, di sini enggak. Terima kasih banyak informasinya Kakak, sehat selalu. Halo, di video sebelumnya kita sudah mengetahui sudut pandang ekologi dan juga ekonomi dari Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, sekarang kita akan mengetahui sudut pandang Ragunan dari sisi sosialnya. Sudut pandang sosial Ragunan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat di sekitarnya. Apa aja sih sudut pandang Taman Marga Satwa dalam sisi sosialnya? Yuk kita lihat di video selanjutnya. Yang pertama ada edukasi. Ragunan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak usia dini untuk belajar tentang satwa liar yang dilindungi dan berada di Ragunan tersebut. Yang kedua, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi destinasi yang baik untuk rekreasi, memberikan hiburan bagi masyarakat. Selain terdapat satwa di Ragunan, juga terdapat wahana permainan yang bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung Ragunan. Nah, bisa dilihat dalam video bahwasannya Ragunan memang menjadi tempat destinasi yang tepat untuk segala kalangan. Dalam video tersebut, saat kami berkunjung ke sana, kami semua merasa terhibur dengan berbagai macam permainan yang bisa dicoba untuk menghilangkan rasa penat yang ada. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa ada beberapa masyarakat yang tengah piknik bersama teman dan juga keluarga. Dalam hal ini, Ragunan memang menjadi destinasi tepat untuk rekreasi serta hiburan bagi penatnya hiruk-pikuk kota Jakarta. Yang terakhir, Ragunan juga bisa menjadi ruang terbuka hijau. Ragunan menjadi lokasi ideal untuk bersantai dan menikmati udara yang segar bersama keluarga ataupun individu, dan mendapat kedamaian di antara pepohonan dan juga satwa liar. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali ya Bu bisa berkunjung ke ruang terbuka hijau seperti ini ya Bu. Menurut Ibu ya, pesan apa sih Bu yang Ibu bisa sampaikan kepada kami sebagai generasi muda ini ketika mendapati ruang terbuka hijau seperti ini gitu Bu? Bersyukur sekali ya kita yang berada di kota besar ya. Ini kan wilayah kota Jakarta ya. Khususnya ini nih Taman Marga Satwa Ragunan ini ada di wilayah Jakarta Selatan ya. Nah, salah satu ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh masyarakat kota Jakarta Selatan ya ini Kebun Binatang Ragunan, atau kita menyebutnya TMRK, Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2007 ya tentang penataan ruang ya, disebutkan bahwa luasan lahan sebuah wilayah itu idealnya harus menyediakan 30% untuk ruang terbuka hijau. Nah, berarti setiap wilayah termasuk juga wilayah perkotaan itu harus berupaya semaksimal mungkin menyediakan ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka hijau itu sangat berguna untuk kepentingan dan juga kebutuhan bagi masyarakat kotanya ya. Dia bisa berfungsi sebagai
ruang sosial, dia bisa berfungsi sebagai memenuhi fungsi ekologis ya, yaitu bisa menjadi wilayah resapan air, jadi ada cadangan air tanah yang cukup bagi wilayah sekitarnya. Dia juga bisa meredam kebisingan, Kak, karena kalau bicara kota itu kan kendaraan bermotor begitu sangat banyak padat ya. Nah itu juga selain bising, dia juga akan mengeluarkan emisi gas ya, gas polutan itu begitu sangat banyak. Nah, tegakan-tegakan pohon tinggi seperti ini yang kita lihat ini ada di ruang terbuka hijau, pastinya dong kalau udah ruang terbuka hijau itu ada pengelolanya. Nah, pengelolanya akan merawat itu. Dan bagi warga masyarakat yang ada di sekitar ruang terbuka hijau itu, dia pastinya akan memanfaatkan sebagai tempat untuk yang ya dia bisa healing, bisa berinteraksi, orang tua kepada anak yang masih kecilnya dibawa ya, balitanya, batitanya atau anak remaja, dia bisa santai-santai duduk-duduk dengan temannya di sini. Jadi sebagai tempat untuk berinteraksi ya. Jadi kalau dari aspek ekonominya Kak, masyarakat sekitar sini karena tahu orang banyak berkunjung ke sini, banyak orang datang ke sini memanfaatkan berbagai prasarana dan sarana yang ada di dalam ruang terbuka hijau ini, yaitu Taman Marga Satwa Ragunan ini. Jadi akhirnya banyak yang juga jualan. Iya, banyak sekali yang menjadi pedagang. Kalau di dalam sekitar area RTH ini kita menemukan banyak pedagang, tentunya yang terkelola ya, diorganisir ya oleh pihak pengelola di sini. Nah, di luar area TMR pun itu banyak yang berjualan ya, dari yang jualan beraneka macam minuman, makanan, juga buah-buah. Buah-buah yang mereka jual itu rata-rata adalah buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon ada di sekitar Jakarta. Dari mulai buni yang begitu sudah sangat langka, buah kesemek ya, duren, alpukat, belimbing, jambu biji ya, jambu air, pokoknya banyak sekali. Masih kita yang di luar Taman Marga Satwa Ragunan udah sulit ditemukan, di sini masih mudah kita temukan para pedagangnya menjual jenis-jenis buah tadi, kelengkeng ya, buah apa yang ini yang agak asam-asam, kokosan ya, semacam lukuh gitu ya sini, Bu. betul, tapi dia asam. Jadi seperti itu Kak, banyak sekali manfaat daripada ruang terbuka hijau. Jadi kami sebagai generasi muda harus sepatutnya sangat menjaga ruang terbuka hijau ini ya Ibu. Harus, ya, it emas ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sehat selalu Ibu, selamat siang.